Halo guys, kita mau bincang-bincang tentang vaksinasi. Saya mau share pengalaman saya ya, waktu saya belum jadi di di kelurahan. Saya dulu tugasnya di Sudin KPKP. Tugasku itu tukang vaksin loh. Saya adalah vaksinator. Kalau di dinas peternakan, zaman dulu namanya dinas peternakan, kalau sekarang kan Sudin KPKP. Kalau di bidang peternakan itu ada namanya paramedik juga. Kalau sekarang kalau di kedokteran manusia itu namanya paramedis ya. Jadi sama-sama paramedis juga ya. Saya mau ngasih tahu seperti apa vaksin terhadap hewan. Yang saya kerjakan pada saat itu adalah vaksinasi rabies dan vaksinasi untuk unggas, yaitu vaksinasi Newcastle disease namanya. Nama penyakitnya itu Newcastle disease. Kalau saat ini untuk manusia namanya vaksinasi COVID ya. Saat ini lagi gencar-gencarnya program pemerintah untuk vaksin COVID ya. Nah, saya mau sharing biar teman-teman yang menonton ini biar tahu apa sih perbedaan antara paramedik khusus peternakan dengan untuk manusia. Saya bisa membagi pengalaman ini karena saya ada 16 tahun mengerjakan vaksinasi. Saya adalah vaksinator. Saya kalau memaksin itu, kalau vaksinasi rabies itu khusus untuk hewan anjing, untuk kucing, untuk kera atau monyet. Nah, kalau untuk vaksinasi rabies Newcastle disease atau untuk unggas biasanya itu dilakukan untuk ayam, baik itu ayam buras, bukan ras, artinya ayam kampung. Baik itu untuk ayam ras itu ayam potong itu loh. Kalau sekarang vaksinasi COVID kan, kalau vaksinasi COVID itu untuk manusia. Nah, apa sih perbedaan vaksinasi untuk hewan dan vaksinasi untuk manusia? Yang enak itu adalah vaksinasi COVID sekarang untuk manusia. Mereka itu para medis itu, para petugas medis itu enak, nggak banyak tantangannya dia. Kenapa saya bilang nggak banyak tantangannya? Bayangin aja kalau untuk menghadapi manusia itu kan disuruh duduk ya duduk, disuruh diam ya diam. Terus para petugas itu hanya duduk diam, yang memantau, yang mencari-cari orang untuk vaksin itu adalah orang kelurahan. Yang tugas di kelurahan itulah yang memanggil-manggil untuk orang-orang yang mau divaksin. Diberdayakanlah RT, RW, LMK, FKDM, seperti itu. Jadi para medis itu untuk kesehatan manusia itu tinggal enak, saya bilang. Mereka duduk doang menunggu orang-orang yang mau divaksin. Terus mereka itu kalau mau vaksin seolah-olah ada perintah atau program pemerintah ini kan peraturannya gini, istilahnya siapapun yang nggak divaksin nanti ada sanksinya. Misalnya dia naik kereta nggak boleh kalau nggak menunjukkan
sertifikatnya. Kalau dia pergi kemana-mana pun harus menunjukkan kartu sertifikat vaksinasi. Jadi orang pada takut kan, gampang kan mengumpulkan orang-orang untuk vaksinasi kan, gampang lah orang itu disuruh seperti itu ya nurut, gampang ngumpulinya. Jadi sebenarnya mereka itu harus lebih banyak yang divaksinnya secara secara teori atau praktek. Mereka gampang mengumpulkan sekian orang yang akan divaksin satu hari itu, karena mereka tinggal duduk, dikasih meja, duduk, terus nanti yang mau divaksin itu datang, duduk, terus ngantri, disuruh duduk ya duduk, ya enggak? Kalau saya dulu emang bisa disuruh anjing itu duduk ya anjing, nanti saya suntik, mana mau anjing duduk diam, jangan-jangan kita digigit, ya enggak? Begitu juga dengan monyet, kucing, mana ada bisa dia disuruh duduk, resikonya lebih tinggi, ya enggak? Resikonya untuk vaksin hewan itu lebih tinggi loh. Nah, dari situ kita juga nggak bisa duduk-duduk, artinya kita dari kandang ke kandang. Kita nggak duduk manis seperti para medis sekarang. Orang untuk manusia itu vaksinasinya ya duduk, datang ya ke SD ini, datang ya ke puskesmas ini, datang ya ke rumah sakit ini. Mereka duduk diam, duduk manis. Jadi orang pada datang, tunggu ya, pada datang mau suntik, mau vaksin. Nah kalau saya, namanya vaksinasi untuk hewan, vaksinasi rabies itu, saya yang mendatangi rumah-rumah orang, dan di rumah orang itu bukannya di rumahnya, di kandangnya loh. Namanya hewan ya di dalam kandang yang kita temui anjing-anjing mereka. Coba resikonya resiko mana, menghadapi manusia apa menghadapi anjing tadi mau divaksin. Nah begitu juga dengan vaksinasi Newcastle disease. Newcastle disease adalah suatu penyakit untuk unggas. Jadi sama seperti sekarang ini kan ada misalnya kena COVID itu banyak yang meninggalkan. Begitu juga unggas itu kalau kena penyakit Newcastle disease dia akan sekali kena langsung nular. Itu biasanya satu kandang bisa ribuan sekali mati ayamnya. Jadi kita udah biasa itu kalau vaksinasi itu, melakukan vaksinasi ND itu udah dari kandang ke kandang, dan ribuan ekor saya udah melaksanakan langsung. Jadi kita dari kandang ke kandang ditangkap ayamnya satu ekor, emang mau dia langsung cepat sini ayam kita suntik, enggak kan? Kita nangkep, terus yang disuntik apanya coba? Kalau manusia kan di sininya ya, nih tangannya kan, diam ya disuntik, udah. Kalau ayam enggak, tahu di sininya ini di keteknya ini, istilahnya di sayapnya loh. Jadi kalau kita tangkap dari kandangnya, kita suntik, kita lepas, itu juga seperti itu. Dari rumah ke rumah loh saya melaksanakan vaksinasi ND itu Newcastle disease. Banyak resiko yang kami temui kalau melaksanakan vaksinasi itu. Bisa kotorannya bisa kejipratan kita kotorannya, namanya ditangkap. Ayam itu juga stres ya kan, kalau ketemu orang yang nggak kenal dia langsung jepret, kotorannya bisa kena kita. Manusia mana ada, manusia itu nggak ada divaksin
langsung dia ini mencret. Enggak kan, maaf ya. Artinya seperti itu resiko kami sebagai vaksinator untuk hewan. Nah, kalau sekarang manusia vaksinasi COVID itu untuk manusia, enak-enak itu kalau saya bilang itu paramedik itu duduk manis kok, suntiknya juga berapa sih ininya, spuitnya itu istilahnya nggak terlalu rumit dia kan. Kalau kami coba untuk hewan itu, apalagi kalau untuk nyuntik sapi, tahu nggak, mana bisa kita kayak menyuntik seperti manusia pelan tek gitu, enggak kok, enggak lah. Jadi kami itu lebih beresiko menangani hewan daripada manusia sekarang yang divaksin COVID sekarang. Itu paling gampang mereka, paling gampang dan paling mudah mereka, tinggal duduk manis. Nanti orang RT, RW, LMK, orang kelurahan itu yang istilahnya memantau, memanggil semua masyarakat itu untuk divaksin. Jadi targetnya sebenarnya lebih gampang loh, target untuk vaksinasi COVID itu dibandingkan seperti kami. Karena manusia itu kalau istilahnya dikasih sanksi, kalau misalnya kalau kamu nggak vaksin nanti kamu nggak dapat KJP, takut kan? Orang tua itu pasti takut kalau anaknya nggak vaksin. Nanti kalau kamu itu nggak ada divaksin, kamu akan tidak bisa kemana-mana, mau pergi kemana-mana kamu akan ini. Kalau ada peraturan seperti itu, berarti mereka itu lebih gampang dipanggil, lebih gampang untuk ikut serta untuk divaksin. Jadi sehari itu bisa sebenarnya mereka targetnya itu bisa dicapainya, istilahnya ya ratusan kayak gitu. Artinya lebih gampang mereka mencapai target untuk vaksinasi daripada kami. Kalau kami tadi coba, kalau dari kandang ke kandang emang per orang bisa berapa ekor dalam satu rumah itu, belum tentu banyak ternaknya kan. Tapi kami ada target untuk vaksinasi rabies misalnya. Jadi kami bayangin dari rumah ke rumah, bukannya tiap rumah ada vaksinnya kan, bukannya tiap rumah ada hewannya, tapi kami harus mencari target itu, harus mencapai target itu untuk diselesaikan. Jadi seperti itulah perbedaan antara vaksinasi untuk hewan dengan vaksinasi untuk manusia. Jadi itu lebih beresiko. Kalau saya bilang itu lebih beresiko. Siapa bilang kalau vaksin ternak itu nggak beresiko? Kalau kita salah suntik, emangnya nggak dituntut kita? Segala orang yang mempunyai hobi untuk ternak, kalau kita salah suntik juga kita akan dituntut. Kita juga akan disuruh denda. Walaupun kucing, coba kalau kucing, walaupun itu namanya kucing ada di mana-mana. Kalau dia hobi sama kucing, kalau kita salah nyuntik, kita juga akan dituntut oleh orang yang punya atau komunitas pemilik kucing pasti nuntut kita. Jadi tidak ada yang beresiko, tidak ada yang tidak beresiko. Jangan salah, kalau cuman manusia itu lebih berat resikonya daripada nyuntik hewan. Jadi ini perlu saya share untuk kalian tahu, siapapun kalian yang menonton video ini, biar kalian juga nambah pengetahuannya di bidang vaksinasi, sehingga biar mengerti seperti apa sih kondisi orang yang vaksin untuk manusia, vaksinasi COVID dibandingkan dengan vaksinasi untuk hewan. Seperti itu ya. Jadi harus tahu dan membuka wawasan kepada kalian semuanya biar mengerti seperti apa dan bagaimana vaksinasi untuk hewan
dan bagaimana vaksinasi untuk manusia. Ini saya share karena perlu untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat umum yang menonton ini agar mengerti atau menambah wawasannya terhadap pengetahuan vaksinasi untuk manusia, vaksinasi COVID dengan vaksinasi kepada hewan. Untuk hewan itu lebih beresiko dan memakan waktu dari rumah ke rumah, dari kandang ke kandang. Tapi kalau vaksinasi untuk COVID, mereka hanya duduk diam, duduk manis. Nanti manusia yang mau divaksin itu udah tinggal datang dan ngantri. Disuruh duduk diam, disuruh ke sana nurut. Kalau kami untuk vaksinasi hewan mana bisa disuruh duduk diam. Kitalah yang menghadapi bagaimana perilaku hewan itu untuk kita vaksin. Kita harus mampu mampu melihat dan seperti apa teknis untuk menghadapi hewan tadi. Jadi perbedaannya sangat-sangat jauh. Kalau saya bilang lebih beresiko vaksinasi hewan daripada vaksinasi untuk COVID, ya. Jadi harus mengerti itu, semuanya harus dipahami, jangan sampai nggak dipahami ya. Artinya pemerintah juga harus melihat seperti apa resiko mereka terhadap para medis yang melaksanakan vaksinasi. Jadi saya rasa ini saya share atau saya berbagi pengalaman ini biar semuanya dapat memahaminya, dapat menambah wawasan, dan semoga video ini bermanfaat. Saya rasa itu pengetahuan saya dan pengalamanku. Saya 16 tahun loh bertugas untuk hewan, bertugas untuk vaksinasi hewan. Saya sering menyuntik hewan, menyuntik sapi. Kadang saya menyuntik sapi aja harus naik truk. Saya sudah pernah megang nyuntik sapi, karena sapi pada saat itu didatangkan dari Jerman. Pada saat itu saya bertugas di Provinsi Bengkulu, di Dinas Peternakan Bengkulu. Jadi sapi didatangkan dari Jerman 1.500 ekor. Kebetulan saya itu petugas dari pos kesehatan hewan, Poskeswan. Karantina hewan itu saya yang megang pada saat itu. Jadi sapi ini harus kita suntik dulu sebelum ini disebarkan ke masyarakat yang ada di kabupaten atau kecamatan yang di Provinsi Bengkulu itu. Jadi kita harus vaksin dia, harus suntik di atas truk, bayangin. Nah, selain itu juga kita harus ngasih dia anting untuk menandakan itu sapi pemerintah, sapi yang diberikan kepada masyarakat. Jadi harus ada antingnya. Lah masang anting aja susah untuk manusia, apalagi sama sapi. Sapi aja kalau datang lalat ke kupingnya, langsung kupingnya itu udah dikibas-kibas begini. Apalagi untuk memasang anting di kupingnya. Itu pakai tang yang khusus untuk hewan loh. Saya itu paling lihai untuk memasang itu, cepret gitu. Saya udah pengalaman banget kalau namanya menyuntik untuk hewan. Jadi mungkin kalau untuk manusia suntiknya itu kan cuman spuit yang dari plastik juga bisa istilahnya, karena dia menyuntikkannya itu hanya dengan pelan. Kalau untuk hewan kan mana bisa kita menyuntik pelan untuk sapi, nggak bisa kan? Nggak bisa dong, harus dengan spuit otomatis. Jadi kita menyuntiknya itu harus cepat, karena dia nanti ekornya bisa menepis atau mengganggu tangan kita untuk disuntik, atau
suntik itu bisa juga lepas gara-gara ekornya itu kan langsung ngibaskan ekornya itu ke pantatnya. Jadi yang disuntik itu adalah pantatnya, pantat sapi. Jadi seperti itulah. Jadi kalau para medis untuk manusia sekarang, saya bilang tuh enak duduk manis, duduk di bangku, dikasih meja, ntar orang ngantri, disuntik, disuruh diam, udah cepet dong, cepet dapat target. Jadi kalau target mereka nggak ketemu itu udah, saya bilang itu gimana ya? Ya harus dapat target dong, harus cepet itu. Karena mereka juga semua bergerak, yang membantu para medis sekarang untuk vaksin COVID itu semua bergerak dari masyarakat yang RT, RW, FKDM, LMK, semua Dasawisma, semua ikut serta untuk membantu mereka melaksanakan program pemerintah tersebut. Kalau kami mana ada seperti itu, nggak seperti itu yang kehadapi. Mana pernah disuruh anjing untuk apa itu ngantri, mana ada anjing disuruh ngantri untuk divaksin, nggak pernah. Jadi sangat apa namanya itu, sangat berbeda kalau saya bilang untuk vaksinasi hewan dengan vaksinasi COVID. Saya rasa itu ini perlu bagi kalian semua yang menonton ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga kalian bisa memberikan masukan-masukan untuk video ini agar kami juga tahu seperti apa menurut pendapat kalian. Oke. Semoga bermanfaat. Di like ya, dan di share serta subscribe. Oke.